Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas mengenai perkembangbiakan aseksual pada hewan. Sistem perkembangbiakan pada hewan nanti yang kita bahas yaitu mengenai 1. Perkembangbiakan aseksual pada hewan. 2. Perkembangbiakan seksual pada hewan. 3. Siklus hidup hewan. Dan yang keempat, teknologi reproduksi pada hewan. Perkembangbiakan aseksual pada hewan. Yang pertama adalah pertunasan. Pertunasan ditandai dengan munculnya tunas berupa tonjolan pada tubuh induknya. Contoh pada Hydra dan Obelia. Jadi tunas yang muncul nanti akan lepas dari induknya dan menjadi individu baru. Yang kedua dengan sistem fragmentasi. Fragmentasi yaitu cara perkembangbiakan aseksual menggunakan fragmen atau potongan tubuhnya. Contohnya pada cacing planaria. Jadi cacing itu kalau tubuhnya misalkan kepalanya terpotong, kepalanya nanti akan tumbuh badan lagi dan badannya akan tumbuh kepala lagi. Yang ketiga adalah parthenogenesis, yaitu peristiwa perkembangan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui pembuahan. Contoh pada lebah dan kecoa. Pada lebah, ovum yang dibuahi akan tumbuh dan berkembang menjadi lebah betina. Sedangkan yang tidak dibuahi akan tumbuh menjadi lebah jantan. Yang kedua, perkembangbiakan seksual pada hewan. Perkembangbiakan secara seksual terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dengan hewan betina, sehingga terjadi fertilisasi. Apa itu fertilisasi? Fertilisasi merupakan peluburan inti sel sperma dan inti sel telur. Fertilisasi antara sel sperma dengan ovum akan menghasilkan zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Fertilisasi pada vertebrata dapat terjadi secara internal dan eksternal. Berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya, hewan yang berkembang biak secara seksual dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar itu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Contoh, ayam, burung, dan lain-lain. Vivipar atau melahirkan, yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Contoh, kucing, sapi, kuda, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ovovivipar, bertelur dan melahirkan, yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Embrio hewan ini berkembang di dalam telur yang masih berada di dalam tubuh induknya. Sedangkan setelah cukup umur, embrio akan menetas dan keluar dari tubuh induknya seperti melahirkan. Contoh, beberapa jenis ular, kadal, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu siklus hidup hewan. Siklus hidup adalah
proses pergiliran makhluk hidup dari terbentuknya zigot, tumbuh, dan mampu membentuk zigot kembali. Pada beberapa jenis makhluk hidup, selama siklus hidupnya terjadi perkembangbiakan secara seksual dan aseksual. Misalnya pada hewan Aurella sp atau ubur-ubur. Jadi ubur-ubur itu bisa berkembang biak secara seksual maupun aseksual. Metamorfosis. Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk tubuh pada tahap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pertama, metamorfosis sempurna. Tahapan metamorfosis yang setiap fasenya mengalami perubahan bentuk tubuh yang berbeda-beda. Diawali dari telur, kemudian ke larva, kemudian ke pupa atau kepompong, dan kemudian menjadi hewan dewasa. Jadi tiap tahap ini bentuknya sangat berbeda. Kalau kita ingin mengingat ciri dari metamorfosis sempurna itu selalu melalui pupa atau kepompong. Itu cirinya. Beda dengan metamorfosis yang tidak sempurna, yaitu bentuk hewan muda mirip dengan hewan dewasa pada metamorfosis tidak sempurna. Jadi kalau kita lihat fase-fasenya, pada metamorfosis tidak sempurna itu diawali dari telur menjadi nimfa atau hewan yang muda dan menjadi hewan dewasa. Jadi di sini metamorfosis tidak sempurna itu tidak melalui pupa atau kepompong. Jadi cirinya kalau metamorfosis tidak sempurna itu melalui nimfa, kalau yang sempurna melalui pupa. Itu bedanya. Contohnya yang tidak sempurna pada belalang, kecoa. Contoh yang metamorfosis sempurna pada kupu-kupu dan lain-lain. Yang keempat adalah teknologi reproduksi hewan. Diawali dengan inseminasi buatan. Inseminasi buatan atau kawin suntik adalah proses pemasukan cairan sperma ke saluran kelamin hewan betina dengan bantuan alat suntik. Contohnya sapi. Ini yang sering dilakukan. Berikutnya adalah cloning. Cloning merupakan cara reproduksi hewan untuk memperoleh keturunan yang identik dengan induknya dengan memasukkan inti sel donor ke dalam sel telur induk yang telah dihilangkan inti selnya. Hasil dari cloning ini sama persis dengan induknya. Baiklah anak-anak sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Karena saya yakin di sini banyak kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan tolong sekali lagi kalau ada yang belum jelas, kalian tanyakan melalui di bawah ini ya, atau langsung menghubungi saya. Nanti kita bisa berbagi. Dan sekali lagi jangan lupa di subscribe. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.